Halo semua, pada video kali ini kami akan membahas tentang relasi dan fungsi rekursif. Relasi adalah hubungan antara elemen himpunan dengan elemen himpunan lain yang dinyatakan dengan struktur. Pada materi kali ini kami akan membahas tentang relasi biner dan relasi n-ary. Relasi antara himpunan A dan B disebut dengan relasi biner yang didefinisikan sebagai berikut. Relasi biner R antara himpunan A dan B adalah himpunan bagian dari A dikali B. Jadi notasinya sebagai berikut, di mana R adalah bagian dari A dikali B. Ini adalah notasi untuk A, B, elemen dari R, yang artinya A dihubungkan dengan B oleh R. Dan ini adalah notasi untuk A, B, bukan elemen dari R, yang artinya A tidak dihubungkan dengan B oleh relasi R. Himpunan A disebut daerah asal atau domain dari R, dan himpunan B disebut daerah hasil atau range dari R. Contoh 1. R adalah relasi pada himpunan A, yaitu 2, 3, 4, 8, 9, yang didefinisikan oleh X, Y, elemen dari R, jika X adalah faktor prima dari Y. 2 ini adalah faktor prima dari 2 sendiri, 4, dan juga 8. Kemudian 3 ini adalah faktor prima dari 3 sendiri dan juga 9. Maka anggota dari R yaitu ada 2,2, dimana ini X dan ini Y, 2,4 ini X ini Y, 2,8 ini X ini Y, 3,3 dan 3,9. Contoh kedua, ada himpunan A yaitu bibi dan bubu, ada himpunan B yaitu buku pink, buku hijau, buku ungu, dan buku biru. Kemudian ada A kali B, jadi bibi buku pink, bibi buku hijau, bibi buku ungu, bibi buku biru, bubu buku pink, bubu buku hijau, bubu buku ungu, dan bubu buku biru. Bisa dilihat dari A, kardinalnya ada 2, dan B, kardinalnya ada 4. Jadi A dikali B, 2 dikali 4, yaitu 8. Nah, misalkan R adalah relasi yang menyatakan warna yang diambil oleh mahasiswa di supermarket, yaitu R ada bibi buku hijau, bubu buku pink, bibi buku biru, dan bubu buku hijau. Dapat dilihat bahwa R bagian dari A dikali B, di mana A adalah daerah asal R, B adalah daerah asal R. Jadi, bibi dihubungkan dengan buku hijau oleh relasi R, notasinya seperti ini, atau bibi R buku hijau, atau seperti ini notasinya. Kemudian, bibi tidak dihubungkan oleh buku ungu, notasinya seperti ini atau seperti ini. Kemudian ada representasi relasi. Yang pertama ada diagram panah. Ini adalah diagram panah dari contoh 1, dan ini adalah diagram panah dari contoh 2. Yang kedua ada tabel. Ini adalah tabel dari contoh 1, dan ini adalah tabel dari contoh 2. Nah, jika relasi dipresentasikan dengan tabel, maka kolom pertama tabel, yaitu A ini, menyatakan daerah asal, dan B ini adalah kolom yang menyatakan daerah hasil. Lanjut ke relasi n-ary.
Jika relasi biner hanya menghubungkan antara dua himpunan, maka relasi n-ary adalah relasi yang lebih umum menghubungkan lebih dari dua buah himpunan. A1, A2, AN adalah himpunan. Relasi n-ary R pada himpunan-himpunan tersebut adalah himpunan bagian dari A1 dikali A2 dikali dikali AN. Atau notasinya sebagai berikut. Jadi R bagian dari A1 dikali A2 dikali dikali AN. Jadi himpunan A1 A2 AN ini adalah daerah asal relasi di mana N disebut derajat. Contoh, ada himpunan nomor absen yaitu 13, 16, 6, 19, 23. Ada himpunan nama yaitu Cici, Mui, Junu, Tebi, Ali, Opa. Ada himpunan matkul yaitu matematika diskrit, algoritma, sistem digital. Ada himpunan jadwal hari yaitu Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Relasi mahasiswa terdiri dari 4 tupel, yaitu nomor absen, nama, matkul, dan jadwal hari. Dimana kita bisa lihat dari kardinalnya masing-masing. Ini 6, 6, 3, 5. Jadi mahasiswa dikali nomor absen, dikali nama, dikali matkul, dikali jadwal, yaitu 6 dikali 6 dikali 3 dikali 5. Itu kardinalnya ada 540. Selanjutnya, fungsi. Fungsi adalah relasi yang khusus karena setiap elemen di dalam himpunan A harus digunakan oleh prosedur atau kaidah yang mendefinisikan F. Yang kedua, frasa dihubungkan dengan tepat satu elemen di dalam B. Berarti jika A, B elemen F dan A, C elemen dari F, maka B sama dengan C. Misalkan A dan B himpunan. Relasi biner F dari A ke B merupakan suatu fungsi. Jadi jika setiap elemen di dalam A dihubungkan dengan tepat satu elemen di dalam B. Jadi elemen A ini harus dihubungkan ke dalam B. Kalau relasi pada elemen A-nya boleh tidak dihubungkan dengan B, tapi pada fungsi elemen A-nya harus tepat satu di dalam elemen B. Jika F adalah fungsi dari A ke B, kita dapat menuliskannya seperti ini, yang artinya F memetakan A ke B. Penulisan FA sama dengan B jika elemen A di dalam A dihubungkan dengan elemen B di dalam B. Jadi A ini disebut dengan daerah asal atau domain dari F, dan B ini disebut dengan daerah hasil atau kodomain dari F. Nama lain untuk fungsi adalah pemetaan atau transformasi. Selanjutnya kita masuk ke beberapa fungsi khusus. Yang pertama ada fungsi floor dan ceiling. Misalkan X ada bilangan real, maka X berarti akan berada di antara dua bilangan bulat. Untuk fungsi floor dari X, maka fungsi itu akan menyatakan nilai bilangan bulat yang besar yang lebih kecil atau sama dengan X. Sedangkan untuk fungsi ceiling, dia akan menyatakan bilangan bulat terkecil yang lebih besar atau sama dengan X. Untuk sederhananya, fungsi floor itu akan membulatkan X ke bawah, sedangkan fungsi ceiling akan membulatkan X ke atas. Contohnya, floor 3,5. Jika dia dibulatkan ke bawah, akan jadi 3, lalu 0,5 jadi 0, 4,8 jadi 4, minus 0,5 jadi min 1. Sebaliknya untuk fungsi ceiling 3,5 dia jadi 4, 0,5 jadi 1, 4,8 jadi 5, dan min 0,5 jadi 0.
Yang kedua ada fungsi modulo. Modulo atau bahasa manusianya itu sisa hasil bagi. Misalkan A adalah sembarang bilangan bulat dan M adalah bilangan bulat positif. Maka A mod M ini akan memberikan sisa pembagian bilangan bulat bila A dibagi sama dengan M. Jadi A mod M sama dengan R sedemikian sehingga A sama dengan MQ plus R dengan syarat R lebih dari sama dengan 0 dan kurang dari M. Contohnya 25 mod 7 itu sama dengan 4 atau hasil sisanya dari 25 dibagi 7 sama dengan 4. Begitu pula dengan 16 mod 4 sama dengan 0, 3612 mod 45 sama dengan 12, 0 mod 5 sama dengan 5, min 25 mod 7 sama dengan 3. Nah, kenapa bukan min 3? Karena min 25 itu diambil dari 7 dikali min 4 ditambah 3. Jadi sisa baginya itu sama dengan plus 3. Yang ketiga ada fungsi faktorial. Fungsi faktorial merupakan fungsi yang memetakan sebuah bilangan n yang merupakan bilangan asli dengan hasil perkalian n buat bilangan hasil pertama. Bentuknya ini seperti ini, n faktorial itu 1 kali 2 kali 3 kali 4 dan seterusnya sampai dengan n. Selanjutnya ada fungsi rekursif. Fungsi f dikatakan fungsi rekursif jika definisi fungsinya mengacu pada dirinya sendiri. Fungsi rekursif ini disusun oleh dua bagian. Yang pertama ada basis, dan yang kedua ada recurrence. Basis sendiri merupakan bagian yang berisi nilai awal yang tidak mengacu pada dirinya sendiri, atau bagian ini juga sekaligus menentukan definisi rekursif itu. Bentuknya ini misalnya seperti n faktorial akan sama dengan 1 jika n sama dengan 0. Yang kedua, recurrence. Bagian ini mendefinisikan argumen fungsi dalam terminologi dirinya sendiri. Setiap kali fungsi mengacu pada dirinya sendiri, argumen dari fungsi harus lebih dekat ke nilai awal atau basis. Di sini bentuknya n faktorial akan sama dengan n dikali n min 1 faktorial jika n-nya lebih dari 0. Contohnya, misalkan f didefinisikan secara rekursif sebagai berikut. Bisa dilihat di sini. Kalau soalnya tentukan nilai dari f4. Pertama kita tentukan dulu basisnya. Jadi f0 sama dengan 3. Lalu f1-nya sama dengan 2 kali f0 tambah 4 sama dengan 2 kali 3 tambah 4 sama dengan 10. Seterusnya sampai dengan f4 di sini sama dengan 108. Lalu kemudian masuk ke recurrence. Di sini f4 sama dengan 2 kali f3 tambah 4. Lalu masukkan f3 tadi sama dengan 2f2 tambah 4. Lalu f2 sama dengan 2f1 tambah 4 dan seterusnya sampai hasilnya adalah 108. Maka bisa disimpulkan bahwa f3 sama dengan 108. Sekian materi mengenai fungsi rekursif dan relasi dari kelompok 1. Sampai jumpa di video berikutnya.